pada zaman dahulu kala, sebelum samudra bagian barat dan timur bersambung. Kala itu semua binatang masih dapat berbincang-bincang, seperti halnya manusia. Pada suatu ketika, bertemulah dua ekor binatang, yaitu seekor kancil dan seekor buaya di pinggir sebuah sungai. Kancil mulai berbicara, "Ingkah kamu menyaksikan kehebatanku?" Dijawablah oleh buaya, "Ya, saya ingin menyaksikan kehebatan saudara." Belum selesai buaya bercerita, tiba-tiba melompatlah kancil ke seberang sungai. Lebar sungai itu ada sekitar 5 meter. Buaya sangat takjub melihat dan menyaksikan kehebatan sang kancil tadi. Muncullah dalam pikiran buaya ingin membalas. Lalu diajaknya sahabatnya turun ke pinggir sungai untuk mencari-cari ikan dan kalau dapat terus memakannya. Ajakan itu diterima baik oleh kancil. Lalu turunlah ia ke tepi sungai. Tatkala ia berada di tepi sungai, dilihatnyalah ikan berkeliaran ke sana kemari. Belum sempat ia menangkap ikan-ikan itu, tiba-tiba kakinya digigit buaya. Berkatalah buaya, "Hai sahabat, sekarang saya akan lihat kebolehan saudara. Sekarang saya akan memakanmu, bagaimana caramu meloloskan diri?" Kancil itu tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Hai sahabat, barangkali engkau mengira bahwa yang engkau gigit itu adalah kaki saya." Digoyang-goyangkannya kaki yang di sebelah yang sebenarnya adalah tongkatnya sambil berkata, "Inilah kaki saya sebenarnya, apa yang saudara gigit adalah tongkatku." Mendengar kata-kata kancil itu, buaya sangat marah, lalu melepaskan kaki kancil itu dengan tujuan ingin menggigit kaki yang ditunjukkan itu. Belum sempat ia menggigit kaki yang dimaksud, kancil telah melompat naik ke darat, lalu berkata, "Benar-benar saudara sangat polos. Tidak ada lagi yang lebih polos daripada saudara. Yang kamu gigit tadi itu adalah kaki saya. Tetapi saya bohongi saudara." Singkat cerita, pada suatu ketika buaya itu naik ke darat dan menuju ke suatu kubangan dengan maksud menunggui kancil yang akan minum di tempat itu. Setelah beberapa saat lamanya kebetulan muncullah kancil hendak minum di kubangan itu. Ketika kancil sudah mendekat, dilihatnya kepala buaya muncul di permukaan air. Kancil pun kaget. Kemudian lari masuk ke dalam hutan bersembunyi. Di dalam hutan itulah ia berpikir sekuat tenaga, "Bagaimana akalku membunuh buaya itu sebab sebelum buaya mati di mana saja saya pergi minum, buaya selalu siap di situ." Setelah berpikir, ia pergi berjalan-jalan di pinggir hutan. Di situ tiba-tiba ia bertemu dengan seekor ular besar. Ia kemudian mendekati ular itu lalu berkata, "Hai sahabat, tak inginkah engkau makan ikan besar?" Dengan spontan ular menjawab, "Ya, saya ingin sekali." Berkatalah kembali kancil itu, "Kalau demikian, marilah ikut di belakang saya." Berjalanlah mereka berdua menuju ke kubangan tempat buaya itu bersembunyi. Dari jauh kelihatanlah buaya sedang membungkukkan tubuhnya, menandakan bahwa ia bersembunyi. Berkatalah kembali kancil itu, "Lihatlah di sana, betapa besarnya ikan yang saya maksudkan." Bergegas-gegaslah ular besar itu menuju ke kubangan dengan maksud menangkap ikan besar yang ada di kubangan itu, yang sesungguhnya adalah buaya. Akan tetapi, buaya itu memang selalu berjaga-jaga untuk menerkam. Setelah mendengar ada sesuatu di dekat kubangan, diperhatikannya baik-baik. Dilihatnya dan diamatinya dengan baik dan ternyata adalah seekor ular besar. Tiba-tiba, buaya itu melompat dan menerkamnya. Digigit dan dibanting-bantingnya ular itu ke sana kemari. Sementara berkelahi, sang kancil berteriak kepada ular besar itu, "Cungkil matanya dengan ekormu." Ular besar itu benar-benar mencungkil mata buaya. Akan tetapi, buaya itu pun tidak mau kalah. Dengan serta-merta ia menggigit dan membanting ular besar itu. Tak lama kemudian maju kembali ular besar itu. Perkelahian lanjutan ini betul-betul seimbang. Keduanya saling bergantian berteriak tanda kesakitan.
Rupanya ular lebih pintar. Ia sempat membelit kepala buaya sambil mencungkil pusat buaya itu dengan ekornya. Panjang ekor ular yang masuk lebih kurang 1 meter. Pada saat itu buaya tidak dapat membuka mulutnya karena kepalanya terbelit. Disinilah buaya menyerah. Karena pusat buaya itu luka parah dan banyak mengeluarkan darah, akhirnya dia mati. Sesudah itu, ular besar lari kembali masuk hutan. Pada saat ular tadi sedang berkelahi dengan buaya, sang kancil lari masuk hutan dengan tujuan hendak bersembunyi. Tetapi apa yang terjadi? Ia jatuh ke jurang. Pada waktu yang bersamaan tiba-tiba lewat seekor kerbau. Sang kerbau bertanya, "Apa gerangan yang kamu tunggu di dalam jurang itu?" Cepat-cepat dijawab oleh kancil, "Saya bersembunyi di jurang ini karena sebentar lagi langit akan runtuh. Kalau sahabat tidak cepat-cepat turun dan bersembunyi di sini pasti akan tertindih langit." Karena kepolosannya, tanpa pikir, kerbau itu terus melompat turun ke jurang itu. Ketika tiba di bawah, dengan tidak disangka-sangka sang kancil melompat naik ke pundak kerbau, lalu terus melompat naik ke tempat yang datar. Kemudian, ia lari masuk ke hutan-hutan. Di dalam hutan itulah ia bertemu dengan ular kembali. Lebih dahulu kancil menegur, "Apa kabar sahabat?" Pada mulanya ular besar itu ingin marah waktu melihat kancil. Sebab ia merasa tertipu. Akan tetapi, ia tidak jadi marah karena dibujuk-bujuk oleh sang kancil. Sambil ia minta maaf kepada ular besar itu, ia pun menceritakan peristiwa yang dialaminya. Setelah itu, mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Nah teman-teman petualang, itulah kisah cerdik dari sang kancil. Semoga kita senantiasa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tinggalkan komentar. Agar kami bersemangat membagikan kisah petualangan seru lainnya. Selanjutnya teman-teman mau dibuatkan cerita apa? Komentar ya. Sampai jumpa para petualang cilik.